Hidup adalah sebuah perjalanan panjang. Kehidupan yang kita jalani akan semakin berarti ketika kita bermanfaat bagi sesama. Jiwa dan sikap humanis yang menerapkan interaksi sesama dan lingkungan, serta kebermanfaatan sangat dibutuhkan untuk membangun kehidupan yang sejahtera. Pendidikan adalah jembatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan pendidikan, kita akan mampu menciptakan generasi yang berdaya saing untuk menghadapi segala tantangan. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Saat ini, kita dihadapkan pada era yang penuh ketidakpastian, pengangguran, kemiskinan, penyakit, dan kematian, dampak polusi, dan pemanasan global. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta artificial intelligence semakin dapat menggantikan peran sumber daya manusia di dunia kerja. Dapatkah kita mempersiapkan generasi yang mampu beradaptasi dengan era tersebut? Universitas Anwar Medika merupakan perguruan tinggi yang memiliki cikal bakal berasal dari rumah sakit. Kebutuhan sumber daya manusia berbagai bidang, baik di rumah sakit maupun industri kesehatan, menjadi latar belakang berdirinya Universitas Anwar Medika. Berdiri pada tahun 2014, Universitas Anwar Medika dimulai dengan bentuk sekolah tinggi ilmu kesehatan. Komitmen yang tinggi memajukan di pendidikan telah membawa Stikes menjadi Universitas Anwar Medika di tahun 2022. Menjadi universitas yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional dalam pembangunan bangsa dengan mengedepankan kompetensi, karakter humanis, dan wawasan kesehatan. Universitas Anwar Medika terdiri dari 3 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ilmu Kesehatan terdiri dari Prodi S1 Farmasi, Prodi D3 Farmasi, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Prodi S1 Fisioterapi, Prodi S1 Administrasi Kesehatan. Fakultas Sains dan Teknologi terdiri dari Prodi S1 Sistem Informasi dan Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari S1 Entrepreneur dan S1 Bisnis Digital. Proses pembelajaran di Universitas Anwar Medika dilakukan secara partisipatif, kolaboratif, dan integratif. Dengan metode dan evaluasi pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, Universitas Anwar Medika menyuguhkan pola pembelajaran yang menyenangkan, terstruktur, dan berkualitas. Didukung dengan sarana dan prasarana berbasis teknologi, Universitas Anwar Medika memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kompetensi serta menyenangkan. Pembelajaran di Universitas Anwar Medika juga didukung dengan referensi, sarana penunjang akademik, kemudahan akses informasi, serta layanan akademik yang humanis. Untuk meningkatkan kesiapan lulusan di dunia kerja, Universitas Anwar Medika juga menerapkan kegiatan MBKM dan menggandeng kerjasama dengan berbagai pihak. Pendidikan di Universitas Anwar Medika juga mengedepankan nilai-nilai dan pendidikan karakter. Melalui 7 nilai dasar Universitas Anwar Medika dan zona integritas, Universitas Anwar Medika juga menerapkan budaya dan memiliki Satgas 4 Anti untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa belajar di Mohon izin untuk memulai acara pada hari ini agar
agar tidak terlalu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita dapat kembali dipertemukan dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Masih dalam suasana pasca Idul Fitri. Izinkan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat kebersamaan dan saling memaafkan membawa energi positif untuk kegiatan hari ini. Kepada yang terhormat, Rektor Universitas Anwar Medika, Ibu Martina Kurnia Rohma, SSI MBiomed. Yang kami hormati, Wakil Rektor 1 Universitas Anwar Medika, Ibu Evio Mita Rizky Amanda, SSI MSG. Yang kami hormati, Wakil Rektor 2 Universitas Anwar Medika, Ibu Ayunil Hisbia, SSI MSI. Yang kami hormati, Wakil Rektor 3 Universitas Anwar Medika, Bapak Yulianto Ade Prasetya, SSI MSI. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Dekan Universitas Anwar Medika. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Kaprodi Universitas Anwar Medika. Yang kami hormati Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Anwar Medika, Bapak Danutia Purna Atmaja SORMOR. Yang kami hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Anwar Medika, Saudari Anis Ma'rifah. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Sosialisasi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi dan Sosialisasi ONMIPA, Saudari Dea Ailia Ramadan, serta teman panitia dan peserta sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi, serta sosialisasi ONMIPA 2026 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berjumpa di kesempatan kali ini dengan penuh semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umat manusia. Saya Afi Sariful Umami selaku Master of Ceremony dengan penuh kebahagiaan dan memandu jalannya acara sosialisasi pada hari ini. Berikut susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Universitas Anwar Medika. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yulianto Ade Prasetya, SSI MSI. Dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Acara yang terakhir, doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita mulai acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Anwar Medika. Kepada panitia disilahkan.
Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Anwar Medika, Saudari Anis Ma'rifah. Kepada Saudari Anis disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Anwar Medika, Ibu Martinia Kurniarma, SSI M Biomed. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Universitas Anwar Medika, Ibu Eva Mita Rizky Amanda, SSI MSc. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 Universitas Anwar Medika, Ibu Ayuni Lisbia, SSI MSI. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Universitas Anwar Medika, Bapak Julianto Ade Prasetya, SSI MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan dan Ketua Program Studi Universitas Anwar Medika. Yang saya hormati Kepala Biro Kemahasiswaan Bapak Danu Ditya Purna Atmaja, SOR MUR. Serta panitia dan seluruh peserta yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat-Nya dapat hadiah dan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi dan seleksi internal MIPA dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Kegiatan ini merupakan wadah penting untuk menjaring mahasiswa unggul yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan yang berpikir kritis, inovatif, dan berdaya saing. Melalui seleksi ini, diharapkan akan lahir perwakilan terbaik Universitas Anwar Medika yang siap berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi sportivitas, serta menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki. Akhir kata, semoga kegiatan ini berjalan lancar dengan memberikan hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua disampaikan oleh Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Anwar Medika, Bapak Danu Tia Purna Atmaja, SOR MOR. Kepada Bapak Danu disilahkan. Baik, dengar suara saya, teman-teman? Terdengar, Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore semuanya. Selamat sore, Bapak. Oke, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, yang saya hormati tentunya Rektor Universitas Anwar Medika, Ibu Martina Purna Roma, SSI M Biomed, beserta jajarannya WR1, WR2, dan WR3. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Middle Management, mulai jajaran Dekan, Kaprodi. Kemudian yang saya hormati para Bapak Ibu dosen yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi ini,
Dan yang saya cintai dan saya banggakan tentunya panitia kegiatan, kemudian serta seluruh mahasiswa Universitas Anwar Medika yang pada sore hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi eh, Pilmapres dan Onlita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan sosialisasi Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau ONMIPA, serta pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dengan penuh semangat. Tentunya perlu kita ketahui bersama bahwa kegiatan ONMIPA dan Pilmapres ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Jadi kedua program ini menjadi ajang strategis dalam menjaring tentunya mahasiswa-mahasiswa yang unggul, baik dari aspek akademik, kemudian kemampuan berpikir kritis, maupun prestasi dan kontribusi di berbagai bidang. Tentunya melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan mahasiswa Universitas Anwar dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait mekanisme, kemudian persyaratan, serta strategi dalam mengikuti ONMIPA maupun Pilmapres. Selain itu juga kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi teman-teman mahasiswa untuk berpartisipasi aktif serta mempersiapkan diri secara optimal dan dalam menghadapi kompetisi di tingkat nasional ini. Kami mengucapkan terima kasih juga dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Yulianto Adeprasetyo, SSC MSI, yang saat ini juga ikut hadir ke dalam kegiatan sosialisasi ini. Tentunya pada kesempatan ini berkenan memberikan sosialisasi kepada kita semuanya. Jadi semoga ilmu yang diinformasikan oleh Pak Pras nanti yang disampaikan dapat menjadi bekal berharga bagi mahasiswa dalam meraih prestasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ONMIPA dan Pilmapres ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Baik teman-teman, sepertinya mohon izin tanya sebentar, apakah Bapak Prasetya sudah ada? Sepertinya sudah hadir, Mbak. Nggih, sebab tadi ini ada izin sebentar gitu katanya. Sudah, Mbak. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita memasuki acara inti, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yulianto Ade Prasetya, SSI MSI. Kepada Bapak Prasetya, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ntar saya share screen ya. Sudah terlihat ya? Sudah Bapak. Ya, eh, saya juga mohon minal aizin wal faizin, amin. Mohon maaf lahir dan batin.
Jadi masih dalam suasana bulan Syawal ya. Jadi saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Untuk hari ini ada dua agenda karena memang waktunya sangat mepet ya, dan memang baru disosialisasikan minggu kemarin. Jadi hari ini ada dua acara. Yang pertama adalah pemaparan terkait sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi Pilmapres tingkat UNIF. Kemudian nanti akan sedikit ya, teman-teman yang ingin ikut Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ini juga bisa ikut seleksi di internal tergantung dari jumlah mahasiswa yang akan daftar. Yang pertama terkait dengan Pilmapres yang bentar. Ya, hati-hati. Jadi ini Tukul Mapes ini membangun fondasi mahasiswa berkarakter dan berdampak ya sesuai dengan tagline dari Kementerian Pendidikan sekarang, bukan lagi Merdeka Belajar Kampus Merdeka tapi adalah berdampak gitu ya. Jadi ini puncak tujuan dari Pilmapres yaitu memberikan apresiasi tertinggi, menumbuhkan ekosistem inovasi dan melahirkan role model. Jadi kalian ini sebagai calon mahasiswa berprestasi ini sebagai role model ya. Ada pilar keseimbangan yaitu keselarasan antara IQ, kecerdasan intelektual, kemudian ada kecerdasan emosional, EQ, kinestesis, dan spiritual. Jadi ini bukan fondasi transformasi menuju SDM unggul untuk visi Indonesia maju sesuai dengan dari Presiden Prabowo ya, Indonesia Emas 2045, yakni menekankan penciptaan kampus merdeka di mana prestasi sejalan dengan kontribusi nyata. Jadi sasaran utama ini adalah terpilihnya wakil Universitas Anwar Medika yang mempresentasikan keunggulan komprehensif di tingkat nasional nanti ya. Nanti Universitas Anwar Medika akan mengirimkan dua wakil ya, karena kita punya program diploma ya di 3 TLM sama di 3 Farmasi itu akan diberangkatkan satu yang terbaik untuk mewakili Universitas Anwar Medika. Kemudian dari jenjang sarjana kan ada 7 prodi itu juga akan dipilih satu terbaik untuk mewakili Universitas Anwar Medika di tingkat wilayah dulu ya. Di tingkat wilayah itu adalah wilayah Jawa Timur. Kemudian jika lolos nanti akan ke tingkat nasional. Jadi secara berjenjang. Kemudian ini langsung ke peserta ya. Untuk jenjang diploma ya. Ini D3 itu maksimal semester 5. Di kakak tingkat ini kan sudah di semester 6 ya, jadi tidak boleh ikut. Jadi yang bisa ikut berarti bisa dikatakan untuk D3 ini adalah di semester 4 ya, maksimal. Mahasiswa ini semester 2 boleh ikut berpartisipasi asalkan usianya ini maksimal 21 tahun terhitung pada bulan September ya. Nanti kan Pilmapres secara nasional ini kemungkinan sampai bulan September. Jadi sampai bulan September itu harus kurang dari 21 tahun, maksimal 21 tahun. Ya nanti bisa dihitung sendiri sekitar 26 September kalau saya lihat di kalender untuk pelaksanaan Pilmapres tingkat nasional ini 26 September 2026. Ya, harus di bawah 21 tahun untuk yang diploma. Sedangkan untuk S1 ini maksimal di semester 7. Jadi mahasiswa sarjana yang di semester 8 yang hari ini yang semester ini sudah skripsi ya tidak bisa ikut. Jadi bisa dikatakan untuk program sarjana ini juga maksimal di semester 6. Dengan catatan batas usia adalah 22 tahun yang untuk sarjana, untuk diploma 21 tahun, tapi tadi sudah saya katakan dengan catatan sampai bulan September 2026 ini harus di bawah usia ini untuk D3 dan 22 tahun untuk sarjana. Kemudian ini juga peraturan yang terbaru, yakni belum pernah menjadi finalis Pilmapres. Ini berbeda sama tahun-tahun sebelumnya, bahwa peserta yang belum pernah mendapatkan eh, medali itu boleh ikut ya. Tapi sekarang sudah ada peraturan baru supaya yang lain juga ikut merasakan pemilihan Pilmapres tingkat nasional. Jadi statusnya ini eh, tidak pernah atau belum pernah menjadi finalis Pilmapres tingkat nasional. Kalau untuk tingkat wilayah ya bisa ikut ya. Misalnya
eh, tingkat wilayah atau tingkat internal, mungkin karena tidak ada kandidat itu bisa dikirimkan. Ini dengan catatan tingkat nasional. Kan kita berjenjang tadi katakan ada seleksi internal dari Universitas Anwar-Medika, nanti akan ada tingkat seleksi wilayah, ya seluruh universitas di Jawa Timur nanti akan dilombakan, kemudian akan dipilih satu terbaik tingkat eh, LLDT tingkat 7 tingkat provinsi untuk mewakili dari Jawa Timur di tingkat nasional gitu. Kemudian validasi ini nanti akan terakhir ya, nanti terakhir ada dua kandidat tadi diploma sama S1 yang eh, lolos tingkat internal nanti akan dibuatkan surat resmi ya dari kami. Kemudian untuk jadwal ya, jadwal khususnya ini ada beberapa seleksi yang seperti dikatakan sebelumnya. Yang pertama ada seleksi internal, yakni fokus penyaringan kandidat terbaik di Universitas Anwar-Medika. Jadi luarannya nanti penetapan satu wakil diploma dan satu wakil sarjana nanti akan ada via SK. Untuk diploma nanti akan ditetapkan dua juara ya. Jadi nanti masing-masing prodi itu akan dipilih satu ya. Jadi satu dari diploma TLM, satu dari diploma farmasi itu akan nanti diperingkatkan peringkat satu sama peringkat dua dan dua-duanya nanti akan dapat poin SKKM. Kemudian untuk sarjana ini kan ada 7 prodi, nanti juga akan diperingkat ya masing-masing prodi dipilih satu yang terbaik, kemudian akan kami peringkat ya di tim kemahasiswaan dengan tools penilaian yang disesuaikan dengan seleksi di wilayah dan nasional seperti itu. Untuk pengisian formulir ini bisa dimulai dari hari ini sampai dengan 3 Maret 2026. Ya, nanti saudara di belakang nanti juga ada dijelaskan, jadi cuman melengkapi persyaratan-persyaratan berkas yang diperlukan. Sedangkan untuk hal-hal lain yang diperlukan untuk seleksi wilayah itu akan dilakukan pembimbingan dan pendampingan dari tim kemahasiswaan ya kurang lebih sekitar 1 minggu ya. Jadi pembimbingan pendampingan ini apa saja? Nanti bisa berupa pembuatan video. Nanti kalau saudara lolos tingkat internal nanti akan membuat video dalam bahasa Inggris terkait dengan penciptaan prototipe untuk diploma. Sedangkan untuk sarjana nanti berupa gagasan tertulis ya. Untuk seleksi internal tidak perlu. Jadi nanti seleksi wilayah saja. 2 orang terbaik nanti akan didampingi dari tim kemahasiswaan. Kemudian untuk sarjana nanti berupa gagasan tertulis seperti itu. Dan membuat poster nanti juga akan dibantu dari tim kemahasiswaan. Sebelum seleksi wilayah ini adalah 12 Maret 2026. Maaf, keliru ya ini ya. April ya. Nanti saya rubah. 30 Maret sampai 3 April, sedangkan untuk seleksi wilayah ini 4 sampai 11 April 2026. Maaf ada kesalahan penulisan nanti saya rubah. Nanti akan di luarannya adalah penentuan kuota nasional berdasarkan rasio. Kemudian baru seleksi wilayah ini dipilih satu terbaik dari Universitas Jawa Timur untuk mewakili tingkat nasional. Seperti itu. Baru nanti final. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Sistem penilaian untuk diploma dan sarjana ini ada perbedaan ya. Untuk diploma ini ada 40% capaian unggulan atau singkatannya CU. Ini yang nanti akan saudara lengkapi untuk seleksi internal. Kemudian produk inovatif ini 40% untuk prodi diploma. Ini nanti akan dibantu oleh tim kemahasiswaan. Untuk seleksi internal tidak perlu karena waktunya juga sangat singkat. Jadi soalnya saudara cuman melengkapi di capaian unggulan saja. 20% bahasa Inggris ini dinilai dari video nanti ya one take. Videonya dibuat dari one take maksimal durasi 5 menit di belakang dijelaskan sama nanti akan ada tanya jawab juga dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk program sarjana ini ada perbedaan di presentasenya. Untuk capaian unggulan kalau diploma 40, kalau di sarjana adalah 35%. Gagasan kreatif ya. Jadi kalau produk inovatif itu diploma harus menciptakan suatu produk dan jadi kemudian nanti dinarasikan dalam bentuk naskah maksimal 15 halaman seperti itu. Sedangkan untuk program sarjana ini hanya berupa gagasan kreatif GK. Presentasinya 35%. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya ini berbeda. Kalau untuk sarjana ini 30% lebih tinggi dibandingkan dengan
prodi diploma. Jadi saya jelaskan untuk bahasa Inggrisnya dinilai dari eh, video ya. Video nanti saudara membuat video terkait dengan produk inovatif dan gagasan kreatif disampaikan, dinarasikan dalam video berdurasi 5 menit dalam bahasa Inggris. Kemudian jika lolos seleksi wilayah nanti akan ada tanya jawab di wilayah LLDikti maupun di tingkat nasional. Rumus akhir ini untuk juara satu tingkat nasional ya, 30% ini dinilai dari seleksi awal nasional plus 70% dari nilai, nilai seleksi final nasional. Seperti itu. Nah, ini kalau di tingkat akhir jika saudara lulus di tingkat wilayah dan masuk ke nasional. Sampai ke penentuan juara satu 2 3 harapan 1 2 3. Kemudian untuk arsitektur sistem penilaian dari dimensi evaluatif kandidat. Jadi yang pertama tadi sudah dijelaskan adalah yang unggulan ya, capaian unggulan atau CU 35% untuk 40% ya, 40% itu untuk D3 dan 30% untuk S1. Jadi capaian unggulan itu apa saja? Jadi berupa bukti rekam jejak prestasi. Jadi nanti saudara secara internal ini akan mengumpulkan sertifikat-sertifikat asli ya, nanti jadikan satu PDF yang nanti diunggah, nanti akan kami seleksi ya, rekam jejak prestasinya bisa prestasi akademik maupun dari minat dan bakat, kemudian kompetisi, bisa juga rekognisi. Kemudian komunikasi bahasa Inggris, penilaian oral tadi saya sampaikan dari video dan wawancara ini nantinya jika saudara lulus di wilayah LLDikti, wilayah Jawa Timur akan ada wawancara. Untuk jalur diploma tadi ini bisa dianggap sebagai sang inovator karena dia menciptakan suatu produk ya. Karya tulisnya naskah produk inovatif atau PI. Ini fokusnya adalah solusi konkret, prototipe fungsional atau produk jadi yang dapat diimplementasikan. Jadi juga sudah saya jelaskan di awal untuk internal kalian tidak perlu membuat, nanti akan dibantu oleh tim kemahasiswaan. Jadi saudara cuman melampirkan ini saja. Kemudian untuk jalur sarjana ini sang konseptor, jadi dia tidak membuat suatu produk berbeda dengan diploma, jadi ini merupakan gagasan kreatif atau GK. Fokusnya sama, yaitu konsep, konsep strategis, pemecahan masalah makro, dan roadmap implementasi dari efek bola salju. Jadi dari gagasan-gagasan tertulis ini nantinya bisa diimplementasikan ya seperti bola salju dari awalnya kecil menjadi besar. Jadi dampaknya bisa besar dari suatu gagasan yang kalian sampaikan. Seperti itu. Kemudian lah ini ada poin-poinnya yang ini tidak tertulis ya. Nanti di panduannya itu ada poin-poin dari sertifikat yang saudara kumpulkan. Itu nanti akan ada poinnya. Misalnya kalau seingat saya misalnya internasional ini poinnya 25. 25. Kemudian kalau regional tadi turun 20. Nanti akan dijumlahkan dari sertifikat yang kalian kumpulkan. Ini ada tulisan batas absolut maksimal 10 CU per total. Artinya, jika saudara nanti mengumpulkan sertifikat misalnya utusan daerah misalnya di provinsi ini, jika saudara punya 20 sertifikat, batasnya itu saudara hanya bisa 10 ya, 10 yang dinilai. Jadi dipilih saja 10 yang terbaru dan yang paling unggul ya, bisa masukkan di sertifikat seperti itu. Kemudian ini ada batas absolut maksimal 4 CU per bidang. Artinya ini kan ada berapa ini? 6, 7 ya, ada 7 bidang. Jadi saudara dari capaian unggulan ini hanya maksimal 4 CU. Jadi misalnya saudara ini kompetisi ada, sertifikatnya, pengakuan ada, penghargaan ada, karir organisasi juga ada, kemudian hasil karya itu ada. Tapi jurnalnya ini misalnya jurnalnya Sinta 6. Nah, ini kan nilai poinnya kan berkurang ya, jadi bisa dipilih dari nomor 1, 2, 3, 4. Itu artinya 4 CU per bidang. Itu nanti bisa dikategorikan. Syarat mutlak wajib dilampiri pengesahan capaian unggulan. PCU ini nanti jika saudara lulus internal, nanti sertifikat-sertifikat yang saudara kumpulkan ini akan disahkan ya. Nanti akan saya sahkan, kemudian saya tanda tangani dan distempel sebagai bukti bahwa sertifikat yang saudara kumpulkan itu sudah dicek di tingkat institusi
dan sudah divalidasi bahwa itu merupakan sertifikat asli. Seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk capaian unggulan ini bisa berupa kompetisi, utusan negara, daerah, PT, itu ya. Kemudian pengakuan, jadi saudara nanti bisa sebagai narasumber misalnya kemarin seminar dari institusi misalnya itu kan tingkat lokal itu bisa dilampirkan di situ. Misalkan dari juri jadi moderator, pelatih tingkat lokal PT itu tetap dinilai, bisa dikumpulkan ya. Maksimal kan 4 CU, satu CU ya boleh. Kalau kalau misal ada 4 capaian unggulan ini ada ya silakan dikumpulkan lebih baik, lebih banyak lebih baik ya karena batasannya ini cuma maksimal 4. Penghargaan itu atas dedikasi atau karya khusus ya tingkat nasional, regional, nasional, provinsi dan lokal. Kemudian untuk karir organisasi ya saudara nanti misalnya saudara sebagai apa ketua BEM atau dari Ormawa atau ketua UKM tingkat lokal PT itu kan juga ada nanti bisa dilampirkan berupa SK atau kemudian kemarin ada sertifikat itu bisa dikumpulkan juga sebagai pedoman penilaian. Nanti akan diperingkat seperti yang saya jelaskan dari sarjana dan diploma akan diperingkat akan dipilih satu dari masing-masing prodi dan satu terbaik dari masing-masing prodi akan diperingkat ya 1 sampai 2 untuk diploma, 1 sampai 7 untuk sarjana. Kemudian hasil karya, misalnya mahasiswa ini sudah pernah mengeluarkan buku, paten, jurnal, atau aplikasi ya untuk yang dari sistem informasi ataupun RPL ada penciptaan aplikasi itu boleh ya. Eh, ada buktinya secara provinsi, lokal atau nasional perlombaan itu bisa. Hasil karyanya juga diakui itu ada bisa. Pemberdayaan atau aksi. Jadi saudara misalnya pernah menjadi relawan gempa bumi misalkan, itu kan tingkat nasional misalnya atau provinsi itu bisa dilampirkan. Kalau ada bukti sertifikat boleh dilampirkan juga. Kemudian kewirausahaan, jadi misalnya saudara punya usaha, ya usahanya bisa dibuktikan dengan kepemilikan ya, mungkin ya kepemilikan itu bisa dilampirkan juga tingkat lokal atau tingkat provinsi itu boleh. Seperti itu ya. Jadi ada 7 capaian unggulan untuk strategi portofolio ini kan nilainya cukup besar ya 40% untuk diploma dan 35%. Jadi kalau bisa ada empat-empatnya boleh boleh dilengkapi. Jangan lupa untuk satu kompetisi misalnya itu maksimal adalah 10 sertifikat. Kalau misalnya ada banyak 20 misalnya 25 ya saudara pilih yang terbaru dan yang paling tinggi ya juaranya seperti itu. Kemudian setelah capaian unggulan, nah ini capaian unggulan itu kan seleksi dari internal ya. Internal nanti juga akan dikirimkan ke provinsi, ya provinsi kemudian diseleksi LDIKT nanti akan ada wawancara. Wawancaranya ini ada persentase mulai dari 30% yang tertinggi adalah wawasan dan penguasaan, jadi penjiwaan materi kompetisi dan rekognisi yang diklaim membuktikan kedalaman ilmu. Kemudian 25% ini dari verifikasi dan keaslian ya. Jadi tadi yang capaian unggulan tadi apakah layak, apakah patut, apakah jujur terhadap data prestasi yang diunggah. Ya jangan sampai eh, sertifikat yang dilampirkan itu sertifikat palsu ya. Sekarang kan sudah banyak ya ada artificial intelligence bisa membuat sertifikat sendiri seperti itu. 20% cara menjawab dalam komunikasi, nanti juga saudara juga ditanya terkait dengan capaian unggulan yang saudara sudah peroleh, nanti akan ada tanya jawab di situ. Dinilai dari berpikir kritis, daya inisiatif, struktur dari argumentasi, dan kreativitas saat merespon pertanyaan dari dewan juri. Kemudian 15% adalah kepemimpinan dan koordinasi, bukti kemampuan memberdayakan orang lain dan memimpin inisiatif. Tadi kan ada konseptor ya, atau relawan, jadi saudara relawan atau inisiator, nanti akan juga ada bukti kepemimpinan dari tanya jawab di situ. 10% dari sikap dan perilaku, mulai dari ekspresi, etika profesional, tingkat kepercayaan diri itu juga dinilai. Kemudian ini adalah tadi kan ada capaian unggulan sudah. Kemudian yang kedua ini adalah produk inovatif,
untuk D3 dan gagasan kreatif untuk sarjana. Ini nanti sudah saya jelaskan di awal, ini nanti kalau saudara terpilih seleksi internal eh, tanggal 4 Maret yang mungkin sudah diumumkan, saudara nanti akan membuat produk inovatif dan gagasan kreatif, gitu ya. Ini hanya wacana saja, jadi untuk produk inovatif diploma ini adalah wujud nyata, tadi sudah dijelaskan, harus berupa prototipe fungsional atau produk jadi, fisik, digital, sistem, konten, atau layanan. Tujuannya adalah menyelesaikan isu spesifik di lapangan. Untuk gagasan kreatif sarjana, ini berupa strategi penyelesaian masalah makro dengan prinsip SMART, ya, eh, spesifik, measurement, jadi eh, gagasannya harus spesifik, measurement itu artinya terukur, ya. Kemudian apa tadi saya lupa, time, jadi ada batas waktunya juga dari gagasannya seperti itu, dan memiliki dampak lanjutan. Jadi ada gagasan-gagasan lain yang akan bisa dimunculkan dari gagasan yang sudah tuliskan. Tujuannya adalah akselerasi pencapaian SDGs dan Astacita. Kemudian ini aturan fundamental saja, ini bisa dibaca sendiri mungkin ya. Tadi sudah saya sampaikan maksimal 15 halaman inti ya. Jadi nanti akan ada daftar isi dan sebagainya. Intinya di bab pendahuluan sampai di bab kesimpulan itu adalah 10 sampai 15 halaman. Ini tenang saja, nanti juga akan dibantu oleh tim kemahasiswaan. Tema memilih satu dari 10 tema SDGs. Kemudian kerangka analisis nanti akan wajib memvisualisasikan solusi menggunakan bahkan sahabat. Sahabat itu dari singkatan sasaran, hambatan, bantuan, dan tindakan. Originalitas, uji similaritas maksimal adalah 20%. Nanti baik PI maupun GK nanti akan dinarasikan, nanti akan dicek Turnitin-nya harus maksimal 20%. Ya, seperti itu. Jangan sampai eh, karya produk inovatif maupun gagasan kreatif yang diusulkan merupakan gagasan orang lain atau produk orang lain yang pasti uji similaritasnya tinggi. Seperti itu. Nanti saudara nanti di seleksi wilayah ya, jadi internal ke wilayah nanti saudara akan membuat dua poster ya. Pertama adalah poster deskripsi diri. Fungsinya alat bantu wawancara CU. Nanti saudara bisa menampilkan foto dan profil singkat dan kuat dari mahasiswa. Kemudian ringkasan dari tadi 10 capaian unggulan terbaik. Jadi saudara misalnya pernah juara internasional ya. Internasional itu ada juga ya, antara regu sama sendiri itu juga ada nilainya, ini tidak saya masukkan. Ini ada beberapa penilaian ya. Jadi pernah juara internasional tapi bergu itu nilainya tidak sama dengan juara internasional yang dilakukan secara individu. Seperti itu. Ini akan saudara lampirkan di sini. Kemudian pernyataan visi pribadi dan dampak. Kemudian untuk produk gagasan inovatif untuk D3 dan gagasan kreatif ini juga akan membuat poster, ada latar belakang masalah yang diangkat, visualisasi produknya atau skema dari GK untuk sarjana, kemudian integrasikan dari sahabat tadi, sasaran, hambatan, bantuan, dan tindakan itu seperti apa, kemudian luaran dan manfaat yang diharapkan. Seperti itu. Jadi saudara nanti akan membawa poster ini ke LLDikti untuk seleksi wilayah dan melakukan presentasi di situ. Matriks evaluasi presentasi poster ya. Jadi untuk presentasinya ada beberapa poin, bobotnya 50% dari presentasi, 50% dari tanya jawab. Nah, ini nanti akan ada strategi ya dari kemahasiswaan. Ini hanya wawasan aja untuk kalian nanti kalau lolos internal itu saudara akan membuat ini ya. Salah satunya adalah poster. 15% ini sistematika penjelasan, alur logika dan koherensi, 15% cara menjelaskan, jadi harus ada vokalnya, gesturnya, kejelasan artikulasi itu juga dinilai 15%. 15% dari kualitas desain poster, daya tarik visual, gambarnya, kemudian tulisannya terbaca atau tidak, kecil atau besar, ya. Kemudian 5% dari ketepatan waktu, disiplin durasi, ya, jangan sampai terlalu melebar kemana-mana karena waktunya juga terbatas, kurang lebih selama 5 menit saudara menjelaskan poster tadi, poster data diri dan poster dari capaian unggulan dan gagasan kreatif ya, gagasan kreatif dan produk inovatif. Kemudian dari presentasi nanti akan ada tanya jawab bobotnya 50%,
terdiri dari ketepatan jawaban, akurasi substansi, kemampuan mempertahankan argumen, dan kedalaman analisis. 20% ini dimulai dari cara menjawab, tenang atau tidak, objektivitas, sopan santun, dan responsivitas. Seperti itu. Kemudian ini videonya, sekali lagi ini akan saudara buat kalau saudara mewakili dari universitas ya, satu terbaik sarjana, satu terbaik dari diploma, nanti akan dibantu oleh tim kemahasiswaan, salah satunya Pak Agung ya sebagai dosen bahasa Inggris, nanti akan membuat pidato dalam bahasa Inggris selama durasinya 5 menit, one take, artinya tidak boleh diedit ya, jadi harus satu kali take 5 menit terkait dengan pemaparan tadi yang saudara buat di PI maupun di GK untuk sarjana. Nanti akan diunggah di YouTube ya, YouTube-nya universitas supaya dewan juri dari wilayah dan nasional bisa mengakses seperti itu. Kemudian rubrik penilaian untuk komunikasi bahasa Inggris nasional itu dari struktur dan argumen ya. Kemudian mempertahankan poin utama secara meyakinkan, kefasihan dan pelafalan dalam bahasa Inggris, ya kecepatan bicara yang natural, minimnya jeda keraguan, serta kejelasan artikulasi kata yang mudah dipahami secara global. Kemudian akurasi tata bahasa dan kosakata mulai dari grammar dan vocabnya itu akan dinilai oleh dewan juri. Nah, ini yang nanti akan saudara lakukan. Yang pertama adalah seleksi internal, jangan lupa sampai 3 Maret. Nanti akan ada link, ada scan, bisa di-scan. Nanti akan dibantu oleh Mas Ali untuk men-share terkait dengan formulir pendaftaran. Jangan lupa sampai 3 Maret. Ya. KHS, IPK ini kayaknya tidak perlu ya KHS kan bisa dilihat di cyber ya. Nanti saudara silakan mengisi formulirnya, mengisi IPK-nya berapa sampai saat ini. Kemudian sertifikat, ini jangan lupa sertifikatnya dijadikan satu ya. Satu masing-masing kategori tadi ada maksimal 50 sertifikat, maksimal 10 sertifikat. Ini kan masih internal. Sertifikat yang saudara punya itu silakan bisa diunggah di formulir, nanti akan kami seleksi dari tim kemahasiswaan. Rencana unggulan ini tidak ada di formulir ya, ini tidak perlu, nanti aja karena waktu yang terbatas nanti akan dibantu oleh tim kemahasiswaan untuk produk unggulan, diploma, dan inovatif. Kemudian dari hasil seleksi berkas ini akan diberikan juara tingkat diploma, juara satu dan 2 untuk masing-masing program studi, dan juara tingkat sarjana, juara satu sampai juara 7 ini nanti akan dapat poin SKKM, di mana juara satu dari sarjana dan juara satu dari diploma ini akan mewakili dari Universitas Aeromédica untuk seleksi tingkat wilayah. Ya, seperti itu. Kemudian ini scan-nya, ini bisa di-scan ya, nanti saya kirim juga untuk eh, materinya, mungkin juga formulir apa namanya sosialisasi panduan dari LLDikti atau Kemendikbud nanti akan saya unggah juga, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, saudara nanti kalau ikut secara internal dia akan mengantongi poin SKKM ya, internal 30, wilayah 35, lolos juara 40 sampai 60 jika diakumulasi dari awal sampai nasional ya, insya Allah bisa ada yang mewakili tingkat nasional, karena sampai sampai saat ini belum pernah ya, kita itu sampai tingkat wilayah saja, diploma satu orang pernah 3 tahun yang lalu kalau tidak salah, dan sarjana juga pernah ya. Nah, muridnya Pak Danu ya, itu 2 tahun yang lalu sepertinya. Tahun lalu tidak ada yang lolos, jadi saya harap untuk tahun ini ada perwakilan dari Universitas Anwar yang bisa lolos tingkat wilayah dua-duanya. Diploma sarjana itu waktu itu beda ya waktunya. Ya, harapan saya dari diploma dan sarjana ini bisa lolos tingkat wilayah terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan sebelum saya ke Pilmapres. Ini saya edit dulu ya.
Silakan ada yang tanyakan. Kalau tidak ada, ntar saya kirim ke, sudah saya edit. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, disilakan untuk on mic atau langsung Ya, ditulis di kolom chat. ini saya kirim chat ya. Untuk formulirnya, eh, apa ini? Klik. Itu untuk, ini nggak ada absen, mungkin bisa dikirim ya panitia. Absensi akan di-share setelah Bapak menyampaikan semua materi. Oh ya, sebentar. Ini film apresnya. Ya, untuk materi sama formulir itu bisa diunduh ya di chat, kolom chat. Kalau tidak ada tuh sambil jalan nanti saya akan mempresentasikan. Ini ada Adelia. Apakah terdapat dosen pembimbing ya Pak? Untuk Pilmapres ini tidak ada ya. Jadi namanya mahasiswa berprestasi ya. Itu jadi tidak ada pembimbing. Nanti saudara tadi soal internal itu cuman mengirimkan berkas dan mengisi formulir. Kemudian nanti ya seperti yang saya jelaskan juga di tadi itu untuk produk inovatif untuk diploma dan gagasan konseptual GK itu nanti akan ada pembimbingan dan pendampingan dari tim kemahasiswaan. Ya, karena kami kan cuma membimbing satu dari sarjana, satu terbaik dari sarjana dan satu terbaik dari diploma. Tuh, membimbingnya lebih ke jika saudara lulus tingkat internal ya juara satu seperti itu. Mungkin saya sosialisasikan ini ya yang formulir ya pengisian formulirnya nanti saudara akan mana? Iya, formulirnya nanti saudara menuliskan email, kemudian nama lengkap, ya, jangan disingkat nama lengkap, kemudian program studinya nanti dipilih sesuai prodi saudara, nomor induk kependudukan, ya, NIK ini kan juga diperlukan, terkait umur tadi ya, apakah sesuai dengan KTP atau tidak nanti akan dicek. Tempat dan tanggal lahir ini juga perlu karena terkait umur tadi 21 maksimal untuk diploma, 22 untuk sarjana, nomor HP aktif, email aktif mahasiswa, kemudian semesternya nanti tinggal pilih semester 1 sampai 7 ya. Kemudian foto resmi ini silakan diunggah. Kalau ada foto resmi dari universitas yang ada alamatnya lebih baik bisa dimasukkan. Kemudian raihan IPK saat ini berapa? Kemudian unggah sertifikat ya, ini bisa dijadikan satu file. Kemudian organisasi mahasiswa yang diikuti beserta jabatannya silakan dituliskan. Seperti itu ya. Jadi untuk mahasiswa prestasi ini bukan hanya dari IPK ya. IPK hanya cuman itu saja, tidak masuk penilaian. Malah yang masuk penilaian adalah sertifikat yang saudara raih ya, baik dari minat bakat, lomba olahraga itu juga bisa masuk di situ, tingkat internasional maupun tingkat nasional seperti itu. Sekarang ke Onmipa sedikit saja, soalnya saya mendengar itu ada yang juara Olimpiade tingkat SMA, jadi mungkin bisa meningkatkan prestasinya di tingkat universitas ya, mahasiswa ini bisa. Sebentar, mana ini? Ini. Nanti bisa. Hmm.
On MIPA ini kita juga pernah mengirimkan ya, sekitar berapa ya? 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Kemudian belum pernah mengirimkan lagi. Jadi harapan saya juga ada teman-teman yang tertarik untuk ikut di Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah ini. Itu ya. Ini On MIPA ini bukan hanya dari prodi terkait dengan matematika, prodi terkait dengan fisika, kimia, biologi ya. Di prodi-prodi yang relevan itu juga bisa ikut dan memeriahkan terkait dengan Olimpiade tingkat nasional. Ini juga sama, itu nanti akan ada seleksi internal terkait dengan jumlah yang ikut sertaan dalam seleksi internal dari Universitas Anwar Medika, kemudian yang lolos nanti akan dikirimkan tingkat wilayah. Tingkat wilayah nanti LEDikti juga yang akan menyaring itu secara daring ya. Kemudian jika lolos dari masing wilayah dari LEDikti nanti akan dikirimkan ke tingkat nasional itu secara luring. Seperti itu. Ya, peningkatan prestasi untuk MIPA meningkatkan daya saing mahasiswa Indonesia di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam secara nasional. Ya, bertujuan untuk mendorong minat dan kemampuan mahasiswa dalam sains dan matematika, menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. MIPA ini sebagai ilmu dasar penting kemajuan bangsa Indonesia, di mana MIPA yang berkualitas akan melahirkan inovator dan pemimpin masa depan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan MIPA di Indonesia agar dapat bersaing di kancah global. Kualitas pendidikan MIPA ini menghadapi tantangan besar berdasarkan hasil tim dan bisa. Ini mungkin saya lewati. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan pendidikan nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan umumnya ini mendorong mahasiswa agar memiliki karakter dan kemampuan yang dapat bersaing di tingkat internasional. Melalui kompetisi ini diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan prestasi akademik dan keterampilan ilmiah serta mendapatkan pengalaman berharga yang mendukung pengembangan mereka di dunia global. Tujuan khususnya ya ini untuk pendekatan yang lebih interaktif dan aplikatif tentunya. Untuk sasaran peserta ya kalau ini adalah mahasiswa aktif terdaftar di PDDikti untuk partisipasi bidang lomba matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya mungkin dari sistem informasi atau RPL itu kan erat kaitannya sama matematika. Jadi bisa ikut di matematika atau mungkin juga fisika ya. Kemudian mungkin farmasi ke kimia dan biologi atau mungkin tertarik sama fisika, ada pernah track record pernah ikut Olimpiade tingkat SD, SMP, SMA di bidang fisika boleh walaupun dia prodi farmasi. Seperti itu tidak menutup kemungkinan juga. Untuk kompetisi ilmiah memperkuat minat dan sains dan teknologi. Kemudian ini mungkin saya lompati. Untuk peserta ini hanya khusus untuk sarjana ya. Jadi diploma ini tidak bisa ikut. Kalau tidak salah itu ada juga ONMIPA tingkat diploma, tapi yang kemarin ini baru disosialisasikan adalah ONMIPA tingkat sarjana. Gitu. Ini khusus maksimal semester 8 ya. Belum pernah meraih medali. Artinya semester 8 kakak tingkat ini yang mau lulus skripsi kalau tertarik untuk Olimpiade boleh ya, Olimpiade MIPA. Kelayakan berasal dari bidang MIPA atau relevan. Ya mungkin dari ekonomi itu nanti kalau tidak salah juga ada olimpiadenya. Jadi ini untuk yang eh, bidang ilmunya MIPA. Jadi kalau kita ada fakultas ilmu kesehatan sama fakultas teknologi dan bisnis, mungkin yang di bagian bisnisnya mungkin ada olimpiade tersendiri. Nanti akan ada sosialis juga, sosialisasi olimpiade bisnis kalau tidak salah. Jadi juga ada pengumuman juga ya terkait dengan di bidang ekonomi dan manajemen itu akan ada tersendiri seperti itu. Ya, kalau ini untuk yang MIPA.
Sistem informasi RPL itu juga masuk ke skup ini ya. Mekanisme seleksi nanti tingkat PT akan mengirim satu orang yang lolos untuk seleksi ONMIPAD di bidang biologi satu orang, kimia mungkin ada satu orang, fisika satu orang, matematika satu orang, nanti akan dikirimkan ya di tingkat internal dari 4 bidang tersebut nanti untuk ikut seleksi secara daring ya. Dari nanti bisa di lantai 1 di Labcom itu nanti akan diselenggarakan secara daring tingkat LDikti. Kalau lolos di LDikti nanti akan dilombakan secara luring di tingkat nasional di UNAIR ya, ini kalau tidak salah penyelenggarannya di UNAIR. Penghargaan dan sertifikat ONMIPA nanti akan ada medali emas, perak, perunggu, dan harapan juga ada eh, medalinya ya. Untuk materi lomba ini mungkin sebagai gambaran saja, kalau matematika ini aljabar linear, fokus pada matriks dan transformasi linear, struktur aljabar memahami grup, ring, dan field, analisis real, yang menggali limit dan fungsi analitik. Kemudian untuk fisika ini ada mekanika klasik, fundamental prinsip, kemudian elektrodinamika dan fisika modern seperti kuantum mekanik itu akan dilombakan di Olimpiade bidang fisika. Untuk kimia, kimia ini kimia anorganik, struktur atom, senyawa, koordinasi dasar, kimia fisik, termodinamika, dan kinetika reaksi kimia dan kimia organik. Reaksi dan stereokimia. Kemudian untuk biologi ini dari sel dan molekuler, kemudian fisiologi dan metabolisme, proses biokimia dan metabolisme energi sel, kemudian evolusi dan ekologi, interaksi antara spesies dan ekosistem. Ya, jadwal kegiatannya ini sudah ada panduannya, nanti akan di-share. Ini juga waktunya seminggu ya, dari tanggal 3 sampai tanggal 3 Maret. Ini nanti saudara cuma mengisi formulir ya. Kemudian nanti akan ada seleksi juga dari internal. Kemudian kalau lolos nanti akan ada pendampingan juga ya, pendampingan tentunya dengan dosen yang relevan dengan yang dikuasai. Jadi kalau biologi siapa, nanti kan kami tunjuk, kimia, fisika, matematika dan sebagainya itu akan ada pendampingan intensif dari universitas sebelum saudara dikirim untuk seleksi tingkat wilayah. Ini mungkin saya lompati pendanaan ini untuk transportasi nanti kan luring ya, nanti kalau yang secara nasional nanti ke dipikirkan kembali. Nah, penutup harapan menggapai sukses bersama ONIPA untuk mahasiswa Indonesia. Ini juga ada link pendaftarannya, ini nanti saya kirim juga di chat, silakan diisi ya untuk saudara yang tertarik untuk seleksi Olimpiade Nasional. Ini juga ada poin SKKM-nya, ini sama ya, nanti ya ada 20 seleksi untuk internal, 30 nanti jika lolos di tingkat wilayah. Seperti itu. Itu saja untuk sosialisasi pembimbingan ONMIPA dan Pilmapres. Mungkin ada beberapa yang perlu ditanyakan, silakan. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yulianto Adi Prasetya, SSI, MSI atas materi yang telah disampaikan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur hand raise atau tulis di kolom chat atau dengan menggunakan format sebutkan nama, NIM dan prodi. Baik teman-teman, waktu dan tempat saya persilahkan. Itu ada juga Adelia, ini juga tertarik ya. Mohon izin Adelia Kirana Putri, mohon izin bertanya Bapak, apakah Adminkes bisa ikut ONMIPA ini? Nggih? Oh iya, Adminkes
Bisa ikut apa ya? Biologi, administrasi, matematika mungkin bisa ikut. Ya, kalau tertarik, kalau saran saya bisa mengisi formulir ya. Nanti akan ada seleksi internal. Jadi kalau skornya cocok, nanti bisa masuk. Kalau administrasi itu apa ya dipelajari? Siapa ini? Ketua BEM-nya ini kan dari Adminkes ya. Mungkin yang relevan apa? Mungkin bisa saya dibantu untuk administrasi. Administrasi mungkin apa? Kimia nggak mungkin. Matematika mungkin ya. Hitung-hitungan nggak administrasi itu. Iya, administrasi nggak ada ya. Biologi mungkin lebih dikit ke biologi ya. Nanti bisa ikut biologi kalau saran saya. Kalau kimia ini farmasi. Administrasi kesehatan mungkin erat kayak sama biologi. Boleh ikut biologi. Kemudian kalau farmasi bisa ikut kimia, bisa ikut biologi. Kemudian apalagi? Fisioterapi mungkin bisa ke biologi ya. Kayaknya lebih condong ke biologi. Kemudian untuk teknologi ya, untuk sistem informasi dan RPL ini bisa ikut matematika dan fisika. Itu ya juara Olimpiade yang dulu itu juga dari prodi ini ya, teknik ya. Malah yang prodi fisikanya itu tidak juara, malah yang juara itu adalah jurusan terapan seperti sistem informasi, teknik informatika, dari juara matematika sama juara fisika itu dari rumpun ilmu terapan. Dari Olimpiade Biologi kan yang COC ya pernah kan dengar kan COC? Pasti kan pernah ya di TikTok itu kan juga banyak yang bukan dari prodi terapan ya dari kedokteran, juara Olimpiade Biologi, juara Olimpiade kedokteran, juara Olimpiade Kimia itu juga bisa masuk di situ. Ya, seperti itu. Ya mungkin itu ya juga bisa menjawab ya Adelia Kirana Putri untuk admin kes mungkin ke biologi kalau saran saya bisa. Ada sedikit irisan yang ke kesehatan kan ada yang di biologinya. Nanti bisa ikut di biologi itu. Ya, ini saya kirim ya untuk formulirnya mungkin bisa diisi langsung ya. Izin, izin Pak Pras bertanya. Ya, coba Pak Danu lah. Apa Pak Danu ya? Ya, terkait dengan apa namanya mahasiswa Adminkes itu nanti bisa mengikuti pada formasi atau bidang yang dilombakan apa itu sepertinya bisa mengikuti semua bidang asalkan memenuhi syarat sebagai mahasiswa aktif dan memiliki kemampuan di salah satu bidang yang dilombakan, Pak. Ya, terima kasih Barang, Pak Danu. Ya, bisa tadi ya. barangkali minatnya nggak di biologi atau Ya, di fisika, eh, kimia pun juga bisa ikut, ya asalkan asalkan itu punya tahu. kemampuan dan seleksi dan lulus seleksi internal tadi ya. Hmm. Iya, benar. Nurul izin bertanya Pak kalau sudah ikut IMAPRES apakah boleh ikut ONMIPA? Boleh, silakan. Hmm. Boleh silakan ya, nggak apa-apa. Ini kan penjelasannya juga beda ya, beda waktunya. Jadi bisa ikut dari Filmapes ke Unmipa. Silakan mendaftarkan diri dulu secara internal, nanti akan ada seleksi internalnya. Yang tidak ada batasan, asalkan sesuai prasyarat tadi yang sudah saya sampaikan, itu bisa ikut. Sudah ada yang tanyakan lagi, itu sudah saya kirim di kolom chat ya terkait formulir untuk Filmapres sama untuk Unmipa, nanti bisa di-scan. Nanti juga akan dibantu oleh Mas Ali untuk formulirnya untuk diisi ya. Dan bosan nanti tiap hari mungkin diingatkan oleh Pak Ali terkait pengisian formulir ya. Karena waktunya juga semakin mepet.
Karena terpotong juga ya, terpotong kemarin libur Lebaran juga. Tuh. Kemudian mungkin ini juga ada peserta dari PPK Ormawa. Jangan lupa hari ini terakhir ya, karena saya perlu submit hari ini juga, karena dikhawatirkan besok kan terakhir ya, takutnya sistemnya error dan lain sebagainya. Jadi hari ini maksimal untuk dikirimkan, disubmitkan terkait PPK Ormawa. Seperti itu. Sudah? Ini ada satu pertanyaan lagi, Bapak. Dari Saudari Anis Ma'rifah. Apakah untuk ONMIPA ini terdapat batasan umur, ya, Pak? Nggak ada tadi ya. Tidak ada asalkan maksimal semester 8. Ya, maksimal semester 8 tidak ada batasan umur asalkan aktif di PD Dikti sampai semester 8 untuk sarjana tidak ada batasan umur. Umur hanya di Pilmapres tadi. Gitu. Mungkin ada yang dari kelas karyawan ingin ikut olimpiade boleh ya. Silakan mendaftar juga bisa. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Mohon untuk menutup, boleh? Ya, silakan Mbak. Baik teman-teman, karena mengingat waktu yang telah disediakan sudah sampai di penghujung sesi, maka dengan ini sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Kita akan melangkah ke agenda selanjutnya, yakni sesi foto bersama. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Kepada seluruh peserta yang hadir berada di room Zoom, dimohon untuk on cam. Oke, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sudah? Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Acara selanjutnya adalah doa dan penutup. Hadirin sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Alivia Nurmaan. Kepada Saudari Alivia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup acara, mari sejenak mengangkat tangan seraya menundukkan kepala untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan yang kita laksanakan memberikan manfaat dan syafaat. Izinkan saya untuk memimpin berdoa menurut agama Islam untuk saudara dan saudari non-Muslim dapat
menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan yang telah kami laksanakan ini sebagai ilmu yang bermanfaat, wawasan yang menambah semangat, serta motivasi bagi kami untuk terus berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi diri kami, keluarga, institusi, bangsa, dan negara. Ya Allah, bimbinglah kami agar senantiasa memiliki keikhlasan, integritas, serta semangat juang dalam meraih prestasi. Anugerahkan kepada para mahasiswa kebenaran untuk mencoba, ketekunan dalam berproses, dan kemudahan dalam setiap langkah yang ditempuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Saudari Az-Zahra. Akhirnya, tibalah kita di penghujung acara sosialisasi pada hari ini. Atas nama panitia, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi seluruh pihak. Mohon maaf apabila ada kata maupun sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk peserta jangan lupa untuk absensi kedua. Waalaikumsalam, saya izin live ya. Ibu Bapak, silahkan. Izin live juga teman-teman. Semakin berarti ketika kita bermanfaat bagi sesama. Jiwa dan sikap humanis yang menerapkan interaksi sesama dan lingkungan, serta kebermanfaatan sangat dibutuhkan untuk membangun kehidupan yang sejahtera. Pendidikan adalah jembatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan pendidikan, kita akan mampu menciptakan generasi yang berdaya saing untuk menghadapi segala tantangan.